Di tengah meningkatnya kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam, keberadaan jasa lingkungan menjadi semakin penting. Jasa lingkungan merupakan berbagai manfaat yang diberikan oleh ekosistem kepada manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, pemanfaatan yang berlebihan dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengurangi manfaat yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan jasa lingkungan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari fungsi ekosistem. Menurut Millennium Ecosystem Assessment, jasa lingkungan dibagi menjadi 4 kelompok utama. Pertama, jasa penyediaan atau provisioning services, seperti penyediaan air bersih, pangan, dan bahan baku. Kedua, jasa pengaturan atau regulating services, seperti pengendalian banjir, penyerapan karbon, dan pengaturan iklim. Ketiga, jasa budaya atau cultural services, yaitu manfaat rekreasi, pendidikan, dan nilai estetika yang diperoleh masyarakat dari lingkungan. Keempat, jasa pendukung atau supporting services yang berperan dalam menjaga keberlangsungan ekosistem, seperti pembentukan tanah dan siklus nutrien. Pengelolaan jasa lingkungan bertujuan untuk memastikan bahwa manfaat ekosistem dapat terus dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Tanpa pengelolaan yang baik, berbagai aktivitas manusia seperti deforestasi, pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Akibatnya, fungsi ekosistem dalam menyediakan air bersih, mengendalikan iklim, dan mendukung kehidupan makhluk hidup akan terganggu. Oleh karena itu, pengelolaan jasa lingkungan menjadi salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu contoh pengelolaan jasa lingkungan adalah pengembangan ekowisata. Konsep ekowisata memanfaatkan keindahan alam sebagai sumber manfaat ekonomi sekaligus mendorong konservasi lingkungan. Melalui ekowisata, masyarakat dapat memperoleh pendapatan tanpa merusak ekosistem yang ada. Contoh lainnya adalah pengelolaan ruang terbuka hijau dan hutan kota. Vegetasi yang terdapat di kawasan tersebut berfungsi menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, mengurangi polusi udara, serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat. Selain itu, hutan dan vegetasi memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon. Melalui proses fotosintesis, tumbuhan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam biomasa. Fungsi ini sangat penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Pengelolaan jasa lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti konservasi sumber daya alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengembangan ekowisata berkelanjutan, peningkatan ruang terbuka hijau, serta edukasi dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pengelolaan jasa lingkungan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta agar manfaat lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan. Jasa lingkungan merupakan fondasi penting bagi kehidupan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan jasa lingkungan harus dilakukan secara bijaksana agar manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi dapat terus dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.